Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kolom 32 dengan tema nateh. Oh, deui urang euy. Allah. Nyanyian jalanan. Nyanyian dengan tema nyanyian jalanan, lebih dekat dengan kelompok pengamen jalanan KPJ Cicurug. Masih dengan saya Hendrik Surahman alias Cadel ya. Ini kedatangan narasumber juga dari KPJ Cicurug. Kita kenalan dulu. Dari sebelah sini mungkin namanya siapa? Kenalan dulu aja. Pakai Sunda kan? Gak apa-apa. Enggak apa-apa. Oh, yes, don't cry. Don't cry itu bahasa Inggris kan artinya oke lah gitu kan. Tapi kenalan hanya nami asli mah Paharu. Tapi terkenalnya Ujang. Itu Ujang Paharu. Ujang Paharu. Pokoknya slogannya lamun Ujang Paharu mah si pengamen tampan segala cuaca lah. Galing tuhnya. Galing. Padahal tamu itu mau tampana. Kang Paharu sengieu Kang Abdi Kang Belel. Oh, Kang Belel nya. Ya, nami asli mah Dedi Subandi. Oh, Dedi. Ya, Berarti manggilnya Kang Ujang, iya Kang Belel we. Kang Belel. Ya, kamu jangan biar lebih dekat. Don't cry. Tapi kabar sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kumaha sama-sama? Alhamdulillah sehat oke. Kita beberapa pertanyaan ya di Nuna Ros. Mana naras tahu? Pan juga Nuna Ros di luar. Aduh. Jadi dicatat penyatatkan selain ngamen maksudnya ngamen ke kampung bukannya lesehan kesibukan di luar eta ya deh. Di Kang Belela. Kalau namun abdi mah aktivitasnya kaya. Abdi mah menuhi di bumi yang keluarga. Jadi intinya abdi ke pasar, kampung, ya kampung pasar sampai jam 3 setengah 4 lah. Kami Kang Ujang. Lamun ayeuna mah nu ayeuna nya, tapi tak aya kesibukan pamintos ngamen ya udah gitu kan. Karena abi enak lebih fokus jalan, kecuali kemarin namun aya pada melantah. Abi damel gitu. Abi kesibukan saat ini mah buat saat ini mah belum ada. Ai Kang Ujang sarangan ngamena ka kampung apa di lesehan. Namun abi sih lebih di jalannya. Lebih di jalan. Jadi lebih ke lesehan, diangkot gitu. Lebih pribadi mah. Cuma kan benten-benten gitu lah teman-teman sana saya udah di kampung, yang nyebar ke kampung, yang nyebar ke pasar gitu kan. Benten-benten sih gitu. Kang Belel di jalan oke. Abdi sanes, abdi di pasar. Oh di pasar. Pasar kampung. Itu pasar sang kampung. Ya. Jadi KPJ teh ieuna nu jalanna berarti ka mana doang? Lamun anu di kelompok KPJ Cicurug. Maksudna aya nu ka kampung hungkul kelompokna aya deui. Iya. Jadi kan KPJ teh lamun di ieu mah dikelompokkeun selaresna aya beberapa kelompok. Kelompok yang pertama meureun nyaeta nu di pasar. Yeah. Tapi pemain di pasar biasanya ngadobel. Ka kampung oge gitu kan. Soalnya kan pemain di pasar keramayana pusatna sampai jam 11. Jadi jam 11 ke bawah terus aya nanaon gitu di pasar Cicurug mah kan. Makanya pada lari ke kampung. Aya nu kelompokna anu di angkot hungkul aya nu di angkot hungkul gitu. Tapi sadayana gabung sih di bawah KPJ sadayana sami KPJ kenal di kaum gitu kan. Beda jalan beda ya, jalur mungkinnya. Jalur. Cek ieu mah beda distrik lah gitu. Anjay distrik. Tentara sih orang. Oh gitu beda distrik lah. Ai KPJ teh naon sih gitu. Terus dibentukna di iraha KPJ Cicurug khususnya nya. Oke. Upami KPJ Cicurug, ya KPJ maksudnya rek di ya kan KPJ Cicurug doang. KPJ Cicurug. Lamun KPJ Cicurug, ya KPJ mah kan singkatan kelompok penyanyi jalanan kan ya. Ya. Jadi berarti lain pengamen mah. sanes Ya, penyanyi. Oh, Kelompok penyanyi jalanan. Maksudnya aya salah nya. Eta maksudnya aing ditanyakeun ka mari teh.
Cuman kapalan dibikin deh nih. Iya, nggak kan apa-apa. udah dikasih pamflet tapi kayak revisi oke merenang. Oh, ya nggak apa-apa. Ambisi mungkin tuh salah kumaha. Berarti kelompok penyanyi jalanan. Tapi Iya. Kelompok penyanyi jalanan penyanyi ya. berarti ya. Banyak kan emang nu asumsina orang kelompok pengamen gitu kan banyak nu asumsi gitu. Cuma anu salarasna kelompok penyanyi jalanan. Singkatan dina KPJ teh gitu. Pamit tanggal berdiri na KPJ mah di Kapungkur pas ya nu tadi ku Kang Belel ceritakeun ya. Kita kan ngumpulin aya 3 inisiator, eta aya Kang Belel, aya Kang Dian Magrib, terus aya Kang Joy dikumpulkeunna di bulan Januari 2021. Nah, didirikeunna. Jadi dibikin mana? Jadi kumaha gitu kan supaya nu ngamen di jalan teh acak adut gitu. Jadi Terkoordinir. Jadi terarah gitu kan, terbimbing. Karena kan lamun gitu lah. Kadang orang gitunya lihat nu ngamen, kadang sieun gitu. Kan? Soalnya nu pengalaman gua habis sih gitunya. Kadang jelema teh sieun, padahal sieun naon orang tampan kieu gitu kan. Padahal jadi ya kadang aya oge oknum-oknum orang-orang anu memang ketika mengamen itu maksa. Cuman lamun menyalahkan masyarakat sih, karena kan kalau masyarakat nggak tahu saha-sahana. Jadi pasti nyalahkeunna, wah nu ngamen dia maksa. Padahal mah kan enggak semua gitu. Cuman karena ada ya nilai titik rusak susu sebelanga kan itu udah hal lumrah lah gitu di masyarakat. Makanya diarahkan lah gitu kan dibentuk KPJT sebetulnya yang ngarahkeun barudak nu di jalan supaya ngamen teh kos kumaha sih gitu. Ya walaupun kita hidup di jalan tata krama harus dong ada gitu kan. Terus teknis teh kumaha sih gitu ya ketika ya mungkin kadang kesel gitu kan orangnya wah ini capek-capek nyanyi 2 jam jadi bere-bere gitu kan. Nah, ya itu kan resiko gitu kan orang diundang itu. Jelas aja jadi dinya kan. Jadi kita lebih ke mengarahkan sih Kang. Mengarahkan gitu. Nah, terus anu kaduana selain mengarahkan tujuan fungsi KPJ teh supaya orang teh bisa ngabedakeun mana anu kelompok orang anu terbina mana nu teu. Dulu pernah ya kan kasus anu anak Aqua ditusuk itu ku budak pengamen itu bukan dari anak KPJ sebetulnya gitu. Jadi orang anak pang ngadon ka dieu nah ya kan karena dia ngerasa orang dia iya gitu kan manehna maafnya melakukan suatu tindakan kriminal ketahuan akhirnya nusuk lah gitu kan kabur. Dulu teman saya jadi korban oge Kang Yuda dulu sampai dibabetkeun kan keluarga keluarga stasiun dibabetkeun ka kali karena naon ya itulah gitu kan. Jadi nah fungsi KPJT supaya nanti kalau ada kejadian seperti itu lagi gitu kan masyarakat ulah ayeuna main habek wae gitu kan. Jadi untuk konfirmasi ya konfirmasi lah gitu kan karena akhirnya kita ada pengurus OG gitu kan ya alhamdulillah buat sekarang sih sampai tingkat desa udah mengetahui ya kan ya udah. Karena apa kita perlu pengakuan juga gitu Kang supaya kita ada orang yang membina selain senior-senior di KPJ yang membina kita butuh dari Babinsa, dari Polri, dari Sekdes gitu kan dari kecamatan kita perlu gitu. Jadi misalkan aya nu misalkan ibaratna rese lah gitu. Ya. Atas nama KPJ berarti konfirmasi lah nya. Ya jelas itu harus konfirmasi sok namina saha mun aya jelema nu gitu kan. Yo, kan kita punya buku besar tuh anggota KPJ teh saha eta foto sareng KTP-na aya kan. Ya bingung. Nah, kita pami sesuai ya deui jelema mana kita tindak gitu kan. Lamun anak KPJ melakukan tindakan pidana, wah kita sendiri yang nyerahin ke kantor polisi gitu. Konsekuensinya seperti itu dan anak-anak KPJ sih insya Allah gak bakalan ngelakuin hal-hal kriminal lah gitu. Insya Allah gitu kan. Fokus nyanyi. Fokus kita nyari duit buat usaha balik modal yang pemajikan. Yoi. Nah cari nafkah kan gitu. Karena kalau ngamen sih profesinya sebetulnya. Iya, profesi pengamen itu. Jadi makanya kita hindarin sebisa mungkin oknum-oknum anu bisa ngarusak citra gitu. Iya kan? Ya, ayeuna kan manehna ngamen. Wah, nu ngamen ya rese. Mau disebutkan misalkan abdi gitu nu rese nya bari mabuk. Ozen bas gitu kan. Yang mau disebutkan wah Kang Ujang rese moal, tapi pasti pengamen rese gitu. Sedangkan nu lain kan tanya mana naon gitu. Kan KPJ mah kan pengamen penyanyi. Ya itu makanya kan kita jelaskan dari awal gitu. Jadi buat mengkoordinir aja gitu fungsi KPJ. Berarti KPJ itu dibentukna Januari 2021 KPJ Curug nya. 2021 KPJ Curug.
dengan tujuan mengkoordinir agar tidak banyak pengamen liar Anu meresahkan masyarakat. yang meresahkan masyarakat. Iya. Kostak Tarni. Kita lihat sejenak. Henry Ilyas sih. Ai cakupan KPJ teh sa Indonesia, Saya Indonesia kan? ai Cicurug berarti masukna Jabar. ka Jabar. Oh, udah Sukabumi lah. Tuh. Kabupaten masuk kabupaten. Jadi manehna modal kan KPJ nggak cuma di Curug, Cibadak ada, Pelabuhan Ratu ada, KPJ itunya untuk pengurus pun beda-beda. Cuman lamun ieu na ka Jabar tetep induk. Oh, berarti KPJ Cicurug Cibadak gitu teh ke Jabar lah. Ka Jabar. Cuman teh ka tingkat kabupaten. Enggak, mereka mewakilin Kabupaten Sukabumi. Oh. Jadi kalau mau ditanya begitu ditanya di Jabar, saya kan punyanya kontak anak Jabar. KPJ mana? Sukabumi, kita nyebutnya gitu. Pusatnya di mana? Pusatnya di Jakarta. Oh, di Jakarta. Iya, Jakarta pusat. Tetap yang punya kan tokoh-tokoh nanu mendirikan KPJ. KPJ itu kan didirikan Mei 1982. Indonesia. Iya, KPJ Indonesia itu berdirinya Mei 1982. Kenapa didirikan KPJ? Karena dulu posisi ngamen di Jakarta itu cuma dua kan. Sejarahnya dua abi maca yalah sharing gitu nya sareng anak-anak KPJ. Cuman dua, eta di Pasar Banteng, lokasinya hiji jeung Jakarta Timur hiji, Pasar Banteng Jakarta Pusat. Nah, jadi tahun 82 itu karena marakna Brahmajora, preman. Marakna preman, jadi setiap orang-orang anu ngamen ka dinya teh anu nyanyi dirinya dipalak 4.000. Baheula Baheula 4.000 baheula nya lamun eta meureun sekitar 40.000 lah gitu. Nah, jadi kieu cek preman teh meureun asa lamun rek ngamen di dieu kudu mayar ka urang 4.000. Akhirnya jengah dong. Ya pada tanggal 2 Mei 1982 dibentuklah KPJ, dilawan lah si preman eta. Sampai akhirnya pihak preman kalah. Jadi anak-anak nu ngamen teh di Jakarta bisa bebas tanpa nggak harus ngasih upeti ke preman gitu. Itu yang pertama tujuannya dibikin KPJ kan buat melawan preman itu. Yang kedua karena pengembangan oke kan ya, soalnya kan tokoh-tokoh di KPJ aya Anto Baret, aya Sawung Jabo, aya WS Rendra, itu termasuk Kang itu mana masih di KPJ. Iwan Pales, nah itu lamun artis nama merenya. Ketuanya Iwan Pales. Berarti termasuk kata pendiri ya KPJ. Ponding Padar di 82 itu. Kan para aktivis masuk oke di jalan gitu kan mana. Berarti KPJ itu termasuk dalam naon sih artinya teh? Apa tuh? Pergerakan gitu melawan oligarki. Iya, lihat lirik-liriknya Iwan aja. Lirik-liriknya Iwan tapi lagu-lagunya jadul gara anu biarkan Indonesia tanpa koran ya kan termasuk Bento. Kan sempat di penjara. Iya, karena lirik pertanyaan lah. Iya, Bento itu kan. Nah. Berarti emang lamun misalkan KPJ Mang Ujang ieu lahir di tahun segitu merenya. Kalau amat. Terus berarti dalam ancaman nya. Jelas. Kalau KPJ dulu karena mereka secara nggak langsung sebetulnya nggak IOG gitu ke pemerintah gitu, ngeritik oge gitu. 82 Orba kan? Iya, 82 masih Orba. Panas-panasnya aya. Iya. Tapi ayeuna mah misalkan ke nyanyi gitu nya. Lirik laguna anu mengkritik teh sih gitu. Kalau buat sekarang mengkritik ada, tapi nggak dihiraukan sih kalau sekarang mah gitu kan. Ya karena kita kan udah demokrasi lah ya. Terus, ya yang penting untuk karena banget nawe gitu mereka. Kalau kamu nggak tahu anjing salah naik gitu. Tapi pernah gitu. Entah. Maksudnya nah aja. Enggak, Kang. Tapi lamun salah paham pernah. Salah paham. Jadi ceritanya kieu Kang Mulai ya, iya cari tahu yang ya. Ya bebas boleh cerita. Ngobrol. Jadi ceritanya duduk posisinya ya di pinggir jalan kan, duduk pinggir jalan. Dia nyanyilah pesawat tempur Iwan Fals. Jadi, hey kau yang manis, singgahlah dan ikut bernyanyi. Lah kan kita nyanyi kan, maksudnya kita nggak ada sindir-sindir. Kebetulan anu lewat harita istri aparat jeung aparat nah kan. Cuma saya nggak nyebutkan aparat naonnya, pokoknya aparat gitu. Ngadat. Maksudnya naon dia? Ngaku udah pemajikan aing. Pak ceteh orang nyanyi. So kudu hareupeun pemajikan aing. Lah terus emang kudu hareupeun saha tuh kan? Itu posisi lagi nongkrong sampai ditodong ku beceng. Apa ceteh yang bener atuh ceteh orang nyanyi sampai ditodong si jeung si Lewa jeung si Jo anak KPJ Padang Kuda.
bias orang Pak anjir orang salah naon gitu kan, itu kesalahpahaman tapi itunya jadi bukan sengaja kita nyindir, bukan. Jadi kita lagi nyanyi gitu, mungkin kebetulan dia lewat, nggak tahu lah lagi sensi apa lagi marahan apa gimana, disamburkan orang ditodong lah, salah orang naon gitu Pak. Ya alhamdulillah beres sih, selesai gitu kan. Jadi dijelaskan emang kita lagi nyanyi Pak gitu kan, jadi nggak ada, ya kita minta maaf kalau misalkan emang Bapak ngerasa kesindir apa, cuman kita nggak ada niat nyindir gitu kan. Cuman karena mungkin dia merasa ya jabatan ya awal gini-gini iya gitu kan lah nyindir gitu kan. Yang penting kita selesai aja gitu. Ya karena emang nggak ada niat yang sindiran. Gak ada niat cuma karena laguna jadi pas kebetulan lirik hey kau yang manis singgahlah dan ikut bernyanyi, pas si istri aparat data lewat, ya kan kita nggak tahu dia istri aparat bagaimana kan, lagian gak niat kan, nggak heureuy enggak, emang kita lagi nyanyi aja gitu, mau menang kan kebenaran iya kebenaran. Jadi eta pas ngalewatnya eta pas tepi kadinya bener gitu, tinggal aja kada kuat enggak itu emang kumanya. Aduh, itu sama emang gak catatan di Allah. Jika gitu kan, itu kata Kang Belal pernah tuh ya kesalahpahaman gitu jeung aparat apa aja naon. Pengalaman dia. Pengalaman Kang Belal lain. Pasti kampung. Jadi di kampung Nagrak Sukabumi ada sebelum terminal ya gitu ya. Terminal Cisaat. Kita kan ngamen berdua pakai gendang, udah panas, posisi 1:30. Wajahnya. Ya gitu kan, kita ngamen ke warung-warung ke rumah. Di mana ada rumah yang buka sedikit, kita coba nyanyi. Kan inisiatifnya kita mencoba. Ya. Siapa tahu ada milik. Ya kalau emang dia keluar, isi Pak pergi. Kebetulan di situ sebelah situ ada warung. Panggil Kang sini kalau nyanyi Talaktil Darso, kalau pangnyanyikan Talaktil Darso orang keur parusing ya sana neng dengekeun anu mana ieu cete Darso teh anu melo Talaktil teh dangdut anu melo Darso sana duitna dibere 5.000 kan teu nyaho eta keur aya problem nya di keluarga eta teh. Nah abdi teh nyanyi ta abdi mah rek kanjeng nawi hade buru-buru nah kena gandeng sia sono ngalagu kono kitu aing keur pusing sono Pak mana nang kita teh tong didenge si bapak eta eta kan nu gelo Hadolin dawen hal modal ulin aduh cerita enak ya Pak cerita terus kan bapak tahu ngalar saksina aya si emak aya si teteh sok ya terus kendai gua abdi teh gerak Talaktilu neng tekul serentong eta langsung ke kerah terus ya tadi jadi omongan sana centang sia ku aing oke lah cerita teh urang ke panas kieu Kang tong gampang nyentang teuneun sorangan teh gitar aya mah kieu akang rek nyentang hok kan udah Cisaat ka dieu utang baler sorangan teh tomo bala da atuh oh rek pengamen mah kabeh ngahiji kamen gitar anu gede kabeh ngahiji Sasukabumi Kabupaten pengamen perjalanan eta ngahiji berkoordinasi soalnya ngontak si Iwan ada di telepon gua anak datang naik tuh soalnya tuh salah aduh kita kasih bapak anu mitana kasih ibu ayah si teh anu aneh kenana nah Kang ngamak tuh soalnya oh orang keparusing sono tahu masalah itu ego kabeh boga kan orang kudu bisa ngajaga ego orang kamu panas kieu bisa jadi galungan yang sorangan teh gitu kan sorangan bisa nahan diri gitu ya. Alhamdulillah teh datang lanceuk awal eta. Yo noni riweuh son. Eta sono peminan nah disebutkeun teh. Peminan tu ceruk dalah sabarang ngomongna teh bahasa Sundana lah gitu nya. Oh urang nu eta. Nyanyi kumaha nu ngadat. Tah tidinya teh
Nggak sekedar rame sana. Terus kan Kang, abdi nanggung sana. Nyanyi we tong Sunda dangdut. Jadi dangdut, panas bentrang dangdut. Eta mah rame warga. Aya. Atuh riweuh atuh di dinya. Maya eta mah jadi ditah pasea kan ditah nyanyi kan eta mah. Nih, pikir-pikir pan kieu. Ibere milik tadinya teh. Takang ya jangka imah kereta ya milik di lancekranya jadi ada orang deh ya ngapal tiga gitunya milik ya kuliah di Carekan. terus kenal kalau daya Kuliah Carekan benar. kalau daya teh agar mau jenak balik eta mau sore mesti gendang mesti sorean gitar mesti bungket pasti global. Kita kan suka polisi nih tuh, ya, sapam teh di toko jamu di dia di goroan, mang dia. Anda menghibur, saya terhibur. Dapur Anda ngebuang. Sudah naon Pak seserangan teh? Iya kamu nyanyi. Oh, jam 5 cukup gitu. Bisa, tapi di waktu Pak, saya pulangnya ke Cidahu. Emang Cidahu jam berapa terakhir? Jam 7:04, setengah 8. Gak apa-apa, 2 jam. Nanti saya kasih buat istri kamu. Enggak, yang ke dapur. Saya terhibur udah berada ngebuang. Oh nyanyi. Namanya nyanyi. Tah, anu tanah lah. Awan Intisari. Apa hari serangan tarang minum. Jadi nginum. Ai bari dieu ku pan teu ngarasa. Ieu teh geus baal. Ieu teh geus rieut sirah. Kepala lugu dan teu connect. Nyanyi we 60 jam. Tapi kata jam 1 jam 7 lewat 10 Bapak. Aduh waktu saya tos saya ada ke Cibadak ka Caringin amun kaburu berarti naik ojek mahal Pak 30.000 naik enak beta bodusnya 2 sana diberi yang ojek mah sana tapi kasang ada 8 ya parah teh kasang ada 8 tapi alhamdulillah miliknya gede jadinya suka dukana lah gitu pengalaman anu bener-bener perjalanan hidup lah dina jalanan sorangan jalan ke daerah jauh. Iya. Kan hari setuju lah pokoknya mah dekar penyanyi jalanan kampung mah lamun mana nu teu kaaprak gitu. Sukabumi kaprak. Tapi ke Banten, Cikotok. Oh, ke Banten ya. Sampai Sawarna sampai Sawarna. Ya. Pulau Manuk, Sawarna, Bayah, Cikotok, Korang Banten. Yang Cikiih. Itu Cikiih, pasar Cikiih. Pasar Cikiih Palerangan Posek. Terus anu can katincak mah Malimping. Anu ka kiri Malimping mah naik ke Cikotok ke kanan. Termasuk daerah Banten lah ininya. Tapi pengalaman Kang Guanya. Ya. Oh iya. Nu bedatan. Ya Kang Tony. Kang Tony ti Manglit. Ya, cadel ieu mah. Selamat kan saya pengalaman. Pengalaman. Anu perjalanan hidupnya. Entah di posisi konser, entah posisi segala macam lah ya. Karena lagi pengalaman hidup yang tidak bisa dijelaskan, mungkin lah bisa sepatah kata lah yang tidak bisa banyak. Soalnya ayah menyangkut masalah pribadi ongkong. Pengalaman mana? Pengalaman mah enggak hampir sama jeung iyalah gitu. Iya. Suka duka nama hampir sama. Pengalaman mah tos kan. Iya. Aya nu nanyakeun aya nu ieu KPJ nu geus nyiptakeun lagu lah gitu. Nyiptakeun lagu sendiri. Di KPJ itu. Lamun Sukan Ujang Sorangan atau Kang Gulel. Acan KPJ Curug. Acan. Lamun yang pribadi sih ada lagu ciptaan mah, cuman dulu
jeung barudak Pangkoreang. Bisa dinyanyikan enak. Dong. Gitar. Gitar. Suka bisa kayaknya. Orang Areta sempat hit lah dia Lindung. Sempat hit. Serius. Karena orang dengerin saya. Makin gidawang tekagok. Aneh deh ngagokan. Ya ampun lah itu sopan ya emang dia nya kalau kita. Bang bisa pakai pick. Bisa. Ya KPJ ciri khasna kieu, pikna urut bungkus teh gelas. Botol, gelas. Iya sih, Ujang tengah klaim ciptaan KPJ, cuman dulu pernah Maksudnya ciptaan pribadi lah gitu. iya, ciptaan pribadi jeung barudak Pangkoreang dulu. Sempat bikin band oge gitu kan, cuman ya karena band kepret jadi bubar gitu. Iya, mentog. Nyanyikan atau lagu. Tapi orang lain vokalis kan sebenarnya, ya tukang kabel. Wah, Tukang kabel bisa nyanyi. siap. Sekian lama ku nanti hadirmu. Sekian lama ku selalu menunggumu. Mungkinkah aku harus lupakan samar bayangmu yang selalu mengikuti kemana aku melangkah. Mengapa rasa cinta ini tak pernah bisa hilang walau dirimu tak pernah mencintaiku. Oke semuanya. Begitu kira-kira. Dijualan oleh teman. Eta samar bayang kan. Ternyata diciptakan tengah aja yang kesahat teh. Udah. Filosofi nanti. Inspirasi sorangan. Jadi kan bahala nyiptakeun lagu eta kan pasti SMA. Kan bucin-bucin. Ya kan bucin-bucina gitu kan tuh aja. Masih kena polemnya gitu. Masih ada. Iya masih kasih sih Jika Andika. Jadi pun ngobrolnya kan. Jika iya nya Sasuke aja. Iya. Jadi pun gerowannya Kang Ujang. Hei. Wah. Itu. Jadi masih coba susah ya kilas balik. Jadi Ujang turun ke jalan teh pas masuk kelas 1 SMA. Jadi SMA udah di jalan gitu. Sambil sekolah sambil jalan. Nyiptakeun lagu lah jeung barudak Pangkoreang gitu. Yang hawewe sih sebetulnya gitu. Pasti sih di naga-naganya. Yoi, tapi aja sih. Eta teh judulnya kuduna salah, cinta teh kacapai gitu. Cuman dieukeun lah gitu. Rada dibagoikeun ya samar bayang. Sama di dulu. Samar bayang. Samar Mesam. Samar bayang aja. Samar bayang. Sumber bayam. Hejo kurang. Bentar tanya. Pan ayeuna loba pengamen anyarnya. Pos badut. Pos ondel-ondel. Terus non angklung gitu kan. Ya. Pan ayeuna tos ngagambat ka kampung-kampungnya. Sarangannya sok ningali. Nya tanggapan ti ieu kumaha? Di KPJ Cijeruk. Maksudnya khususnya di wilayah Cijeruknya. Ya kumaha Ujang ngajawab ya. Jadi sebetulnya sinya ari nu namana di jalan, kita memang usaha bebarengan. Sama-sama usaha di jalan gitu kan. Tapi jujur, ku kedatangan badut, ondel-ondel, terus di calung gitu kan ke wilayah, kita ngerasa sedikit kausik oke sih. Karena apa?
untuk wilayah nu mereka masukin itu masih wilayah kita gitu. Jadi tempat-tempat nu sering kita dipakai usaha, mereka tanpa konfirmasi beledag usaha jadinya gitu kan. Ini kita kan bingung gitu kan. Arek-arek ngalarang daya, kita sama-sama di jalan gitu kan ya. Tapi nanti dilarang orang kewawain balik gitu kan. Cuman sih ya selama kita bentrok jeung mereka sih paling kalau emang pas kebetulan di lapak usaha kita mah obrolan heula meureun kayaknya paling Kang Belel kan selaku ayeuna ketua umum di KPJ sempat turun oge buat tegur anak-anak ondel anak-anak angklung masuk ke pasar. Itu kenapa ditegur? Karena pertama pedagang pun ngerasa risih. Karena kan rame. Pertama rame, kedua gede. Jadi mau masuk ke pasar ya geus pada dendet gitu kan. Jangan belanja. Akhirnya sampai ditegur lah gitu kan. Kang Belel sebetulnya bukan ngehalangan sih, kita nggak ada sama sekali ya buat ngehalangin mereka usaha di Cicurug gitu ya. Kita terbuka, oke silahkan gitu. Cuman komunikasi. Ya pertama itu jelas itu komunikasi yang pertama, nu kedua jangan sampai mana ketika usaha orang lain kapendet gitu. Gitu doang sih sebetulnya. Ya kita tahu sikon aja lah gitu. Nah, enak ketika orang posisi tengah men mana ngamen nepikeun ka utah juga terserah gitu. Kita nggak pernah ngelarang. Di waktunya. Waktu gitu. Masalahnya kan gini bukannya kita negor itu kan paguyuban ya. Ya, jadi pas ada konfirmasi komplain dari anak karaoke, anak pengamen dari kita, anak pengamen yang lain, terus pedagang juga nanya, tolonglah dikonfirmasi tuh itu yang angklung. Nah, gitu kan kita panggil yang mana yang dituain dari 6 orang 7 orang itu. Kalau tidur coba yang dituain mana? Oh ini, tolong kita ngobrol dulu. Ya ketua KPJ di Cicurug himbau untuk sementara ini angklung keluar dulu karena satu pengamen di sini masih banyak. Waktunya pengamen dari jam 7 sampai jam 11. Dari jam 11 silakan. Iya. Karena pengamen yang individu satu orang yang pakai gendang, yang satu orang itu bukan satu. Ada 3, ada 4, ada 5-nya. Belum yang pakai gendang, ada 2 grup, 3 grup. Belum karaoke, ada 2-3 grup. Belum yang nyapir, bolak-balik itu ada 5 orang, 6 orang, sampai 7 orang. Jadi kita handle dulu. Kalau mau nggak denger sekali, kalau ada apa-apa dengan anak pengamen di dalam, ricu, saya nggak ikut campur. Begituin, tapi dia ngerti. Ya Pak tanya, dia mirip kan pinggir. Ondel-ondel gitu sama saya tegur. Ondel-ondel sama dong. Tolong jangan masuk ke pasar, kan yang nyesek 2 orang. Tolong kalau ondel-ondel kalau main pinggir banget. Tapi jangan nasihat diambil. Ya masing-masing dia kan yang bikin kita negor itu yang ngecekin masuk ke dalam pasar. Setelah diambil. Iya, masuk ke dalam pasar saya serek, udah di luar. Itu yang bikin kita tegur. Tolong jangan masuk ke pasar. Kalau pinggiran boleh silakan. Karena di dalam masih banyak yang main. Aktivitas anak main dari jam 7 sampai jam 11. Paling lamanya itu. Paling yang terakhir saya sama Jamrud. Terakhir. Jam 11 masuk. Paling terakhir. Berarti tanggapan ke ondel-ondel jeung gitu. Iya. Alur waktunya. Udah, asal mereka pinter mainin alur waktu itu nggak bakalan gesekan sama anak KPJ. Gitu aja. Kalau di jam 11 mah Cicurug pengamen 1-2. Ya, steril gitu. Kebanyakan ke kampung, ke pabrik. Paling jam 1 ke sana kalesehan banyak. Iya, kita larinya ke jalan. Amun ieu nu karaoke gitu masuk ke KPJ kan ya? Enggak. Karaoke itu mereka ada komunitas sendiri. Oh, gitu kan. Jadi mereka biasanya nongkrongnya pun bisa. Jadi mereka ada komunitas sendiri dan masuknya pun ke bis kalau dulu sebetulnya sebelum pandemi mereka yang karaoke itu kan ngambilnya bis gitu kan bis. Cuman kalau sekarang udah
Masuk bis pasar lagi kampung. bis lagi guys. Tertutup kan ya. Iya, jadi mereka sewana diisun kan. Sekarang mau masuk pasar Ke kampung. pasar masuk, ke kampung masuk gitu. Kamari pan saya di Nageranya di Tenungamen teh badut 2, karaoke 2, mau gitar weh. Jadi pairing-iring we teh. Iya. Nah itu kan jadi sebetulnya lebih ke meresahkan kalau seperti itu. Nah makanya kenapa jujur kita tindak tegas kalau Nungamen selain anak-anak kelompok penyanyi ya, selain anak-anak gitar itu selalu kita tindak karena apa? Kita juga ngajaga perasaan orang-orang kampung lah, ya karak diasupan ku orang 2 orang sih mungkin orang-orang yang di kampung di Amenan masih ya udahlah. Ya sekarang kalau masuk 5 orang, geus boro-boro hayang mere, hayang ngurungkeun pantau sakurang-kurang nama gitu kan. Bila perlu dirantai gitu kan. Rambak. Iya, jadi ambak, jadi lain kahibur kalau jadi ambak gitu kan. Ngejaganya ke situ sih sebetulnya. Bukan berarti kita rasis gitunya. Wah, itu berarti anti badut. Enggak, kita enggak anti badut. Silahkan. Itu cuman jangan sampai ngeganggu usaha batur lain. Nunggu saya jalurna ulah ngajak gitu. Makanya kan selalu kita arahkan sok badut kayak saya kan lebih sering di kaumnya. Makanya ketika ayo ondel-ondel badut itu ke kaum selalu saya arahkan Kang silahkan ngamen di Cicurug tapi tolong jangan masuk area kaum karena apa di sini banyak yang ngamen gitu ya maksudnya hargain lah gitu kan bukan berarti nggak boleh enggak kalau anak-anak yang ngamen nggak ada silahkan masuk gitu kan daripada ketiga ya nggak apa-apa cuma kalau ada anak yang ngamen sok manggang ngelehan gitu kan akan bisa di pinggiran bisa di lampu merah gitu kan si kumpul nah, soalnya sering pabrik katingali sih di lampu merah kebanyakan badut anak-anak badut itu ondel-ondel gitu kan jadi kita bagi-bagilah gitu kan jadi saya nggak isi sedikitnya di dia masing-masing gitu posisi kan. Nah di pos masing-masing gitu jadi akan kebagian saya kebagian gitu masing-masing di lampu merah masing-masing di angkot nah kadang-kadang pak akhirnya menu angkotnya terjun ke lembur nah gitu Ya mesawit ewang gitu ya. nah gitu ya. Jadi ngacak-ngacak posisi tengah cara Hari bang ya hari maaf ya iya nggak apa-apa kan sebelum terbentuk AKBJ di Cicurug yang istilahnya berarti orang ngamen kamar itu bebas gitu modelnya bahkan sering bentrok sih garanti iya nah yang nanya setelah dibentuk KPJ ya apakah ada pro dan kontra gitu maksudnya apakah banyak yang pro atau malah sebaliknya gitu sebetulnya pro kontra itu selalu ada sih Kang bahkan dari kan kita ngejadikan ketua teh yang pertama kalau Kang Belal kan ini sebagai backupnya ketua yang dulu dipilih ya mereka lengser sampai bikin lagi kelompok ya kan ya entahlah karena apa mungkin mereka kurang puas dengan kinerja ketua KPJ yang sekarang atau gimana itu kan cuma mereka yang tahu gitu kontranya ya itu ada aja gitu ya kan ya, jadi karena basicnya maaf ya di jalan nggak bisa diatur ketika ada aturan teh pasti jalan bisa gitu nggak gitu sih orang jalan itu nggak bisa diatur sebetulnya ya maksudnya ketika ayah dibentuk KPJ dengan aturan sedemikian rupa pasti pandangan orang pasti sulit ya ya apakah seperti itu atau tidak gitu? bukan sebetulnya bukan masalah sulitnya tapi masalah tidak puas jadi mereka ngerasa tidak puas gitu jadi kia loh pengen kita itu inisiator KPJ ngebentuk KPJ itu supaya kita itu lebih terstruktural lebih bisa disiplin lebih terarah kita itu terbina lebih solid gitu jadi, ya kan ngasih hiburan ke orang tuh benar-benar hiburan benar-benar menghibur bukan paksaan ya kan apalagi ya kriminal gitu jadi, kan tanda kutip merubah image merubah image jelas terlihat negatif lebih tertata wah bahwa saya pengamen orang penyanyi nah kalian gitu. Ya begitu gitu benar cuman ada aja orang-orang yang mohon maaf saya sebutkan di sini berbisnis entah itu dari masalah kaos lah atau apa jadikan bisnis gitu kan atau dari segi apapun jadikan bisnis ada oknum seperti itu kemungkinan besar orang-orang yang tidak puas karena anak-anak KPJ tidak mau mengikuti bisnisnya gitu jadi ya kita mas KPJ itu nggak bisa diatur kita itu anak jalan walaupun ada aturan yang kita ikutin itu aturan yang bisa simbiosis sama kita gitu jadi ya aturan menunggu di jangan orang ya gitu ini kalau misalnya kesepakatan bersama yo jelas gitu
Jadi kalau misalnya iya mah ada nguntungkan ya kita ikutin. Tapi kalau ini aturan wah bikin rugi ya gitu kan, kita tinggalin. Gitu. Kita nggak mau pakai gitu. Jadi aturan utamanya nggak teratur pokoknya mah cocoknya gitu dengan kita gitu kan ya. Enggak juga, karena kan kita juga punya ini ya. Orang-orang yang turun ke jalan itu sebetulnya bukan orang-orang, kebanyakan ya. Kebanyakan bukan dari orang yang tidak terdidik, justru dari orang-orang terdidik. Banyak yang lulusan SMA, bahkan ada beberapa yang dari lulusan strata, diploma, ada. Mereka ke jalan itu bukan karena mau, tapi karena butuh. Itu Kang. Ya. Jadi kita itu turun ke jalan bukan karena kita pengen di jalan, bukan. Kita juga pengen kerja yang layak, mendapatkan penghasilan yang layak, mendapatkan pekerjaan yang layak, kita pengen. Cuman karena keadaan kita faktor ekonomi, dapur nggak kudu ngebul kan. Pemajikan orang nggak butuh dahar gitu. Jadi bukan karena minimnya pendidikan kita, bukan. Jadi kalau misalnya kita di jalan nggak anti aturan, bukan berarti kita nggak mau diatur, bukan gitu. Kita tetap mengacu kepada undang-undang dasar. Kan? Selama kita ada kedapnya. Lanjut nih. Siap. Kalau tuh apa? Oke. Tadi itu cek mana tuh? Karnilias nih. Kita rehat di sini. Kita rehat sejenak. Sekilas info. Coba balik ngomil atuh. Ayo. Waktu sakit hati, Iya. Ada tim sakit hati doang berarti nya. Pemberontak mah. apa nama? Begitulah kalau silakan. Kita mah yang positif aja kan. Atau nih ngerokok biar Jadi pengurus KPJ tahu mana yang kan kalau pengurus kan yang memegang uang kan bendahara. Itu kalau pengurus utamanya lengser, semua dirubah. Karena gara-gara itu. Tapi pas lama pas langsung gitu ngamen tapi iya tinggal tempat diobatin karena mana yang masih kan di jalan dulu memang ke Salobahir ada Salobahir ayam lo bisa anak KPJ na hongko ngesliur paling lama PF kan di Batagor teh ya abah dia saat udah kasih lumuk kan kaum mah Sam kan cara pulang di Lampung itu kan ya karena kan ngamen-ngamennya dulu mah sedikit kan kita hitung ku jari ayo nama ngapa Jadi seharusnya kudu bisa diatur informasi antara kumpul ke arah mana hari urang kan bisa kayak itu karena berubah. Dengan tengah tinggi macet kan baru datang sok kamennya asal masuk ke luar di jalannya atau lumayan lempang ti dia ke stasiun balik deh 80.000 sama kalau mijon kayak gopean hungkul lumayan jangan dia ya dulu atau pas waktu yang awal-awalan ke jalan apa 2008 ya 2008 Lanjut siap. Tapi ya gitu, jadi bukan karena kita nggak mau diatur, bukan karena kita tuh bukan orang berpendidikan gitu, bukan, justru kita kan orang berpendidikan gitu. Jadi anu kira-kira nah itu berbau bisnis dan mereka mau mengatur kita itu kita tolak, jelas kita tolak mentah pasti gitu. Cuman kalau memang itu buat kebaikan kita gitu kan ya kita terima gitu tuh ya. Kalau pro kontra ya paling pro kontra dunia doang sih, kadang ya oknum hayang memanfaatkan, cuman oknum memang ada beberapa, cuman nggak ya orang-orang seperti itu dimanapun dalam profesi apapun pasti ada, dalam kumpulan manapun pasti ada orang-orang. Jadi kita nggak ambil pusing, bodo amat lah gitu, yang penting kita ikutin aja apa yang bikin kita enak gitu ya. Terus sekarang kode tapi kalau buat sampai ke gesekan kita nggak ada.
Jadi berarti masih tetap komunikasi komunikasi dengan baik, kita masih bisa ngobrol, ketawa gitu kan. Cuman kalau buat kerjasama kita enggak. Itu aja sih, Bang. Berarti tah gitu Oh. anu bieu teh Nah, pandangan ka ieu teh non bahwa TKB anu di jalan teh dapat pendidikan Iya, karena kita Buktina faktor iya. keadaan. faktor keadaan utama namanya temennya Iya, faktor keadaan gitu. Karena lapangan pekerjaannya nggak ada, sedangkan dapur kita butuh, Kang Tony kan, Iya. Kang Blel. Ya kita udahlah ke jalan aja lah gitu ya. sebenarnya nunggu mulai dapur Nah, entah. warung Kok warung? pan dapurnya kudu ka warungnya lah Nggak dapur bobaturan pakai gelas kaci tuh sih sebenarnya kan gitu. kalau Bang, iya pelat tuh. Aja ya. Kenapa? Harapan keharapna yang KPJ teh kumaha nggak punya harapan. Oh, harapan buat KPJ Ciceruk khususnya Nah, harapna ya harapan kedepannya sih mudah-mudahan seiring berkembangnya ayeuna kegiatan anu dilakukan di KPJ, mudah-mudahan kedepannya Supaya bisa bisa lebih bersatu lah. ya pertama itu bisa lebih solid anak-anak KPJ-na, Lebih mengerti. kedua bisa lebih mengikuti lebih terstruktural lah gitu. Mereka ketigana mudah-mudahan ya karena kita juga kan punya langkahnya Kang ya, kita pengen legalitas itu kita pengen diakui gitu ke pemerintah. Iya. Jadi ya jujur sebetulnya kalau misalkan mengacu kadinya ya kita anak-anak jalanan kan seharusnya di namanya diberi gitu ke pemerintah gitu kan. Ayalah cuma orang lain ahli pasal sih cok, ahli tawuran gitu. Jadi tak apal pasal gitu. di mana ahli waris Wah ahli gitu gitu. Jadi maksudnya kia lah, lain berarti kita terus mengharapkan imbalan ya. Cuman buat anak-anak KPJ gitu lebih di ini aja gitu supaya ya nggak dipandang sebelah mata aja gitu. Jadi kita kayak nggak agendakan ya nggak selamanya orang-orang ini harus di jalan gitu. Kalau bisa ya KPJ tetap ada KPJ kelompok penyanyi jalanan ya. Jadi Cuman itu, mungkin nanti nggak ngamen gitu. Ada itu apa itu disejajarkan usaha. aja Tapi minta-minta. maaf ya, Bang, bener ya. Yes. Contoh di Jogja, Ya, jadi ada satu pos alun-alun gitu kan. ya, Jadi berkumpul lah para penyanyi jalanan itu bikin suatu konser musik gitu Bang. ya. Tengah-tengah kafe, tengah orang-orang lagi makan. Nah, diciptakan sih di juru model gitu mau konsepnya. musnah Apakah ayah pemikiran kedinya gitu? Ada. Rencana mah ya. Konsep ada. Jadi kos live music gitu. Ya, live musik kan. Jadi orang ngarana bener-bener misalkan di taman kota gitu. Nah, Kayak lamun di Curug kan taman kota kaum kan. Iya. Kayak di kaum saat kita ngagelar gitu kan dirinya musik. Cuman masalahnya buat akses perizinan itu susah Kang. Masjid sih emang itu kasihan, persulitan kita masjid. Aset lapangan ya. Iya, kecuali kan kalau alun-alun di Jogja itu ya nama-nama pasti dekat masjid, cuman nggak keganggu. Kalau posisi di Cicurug itu karena pahare-pahare pisan gitu Kang. Jadi kita kalau ngadain musik kayaknya kesopan amat gitu loh. tapi sempat ayah rencana model. Sempat sih, cuman nggak di alun-alun. Kita nunggu perkembangan kota aja lah kayak gimana gitu. Jujur Jadi karena menyesuaikan gitu ya. menyesuaikan. Kalau kayak gitu kan kita harus menyesuaikan yang tempat, Meren. Iya, maksudnya kan dari yang saya lihat gitu ya. Jadi dia tuh dibikin post konten gitu Bang. Iya. Konser bukan hanya sekedar kita live musik sambil siapa yang mau ngasih donasi atau ngasih samperan dua perangan kasana kan gitu. Tapi dia dapat keuntungan dari konten eta gitu. Oh iya. Mungkin kedepannya eta bisa jadi ide menarik lah buat teman-teman Pasti. KPJ itu. Bisa. Bisa collab oke jeung musisi-musisi lain selain KPJ gitu kan. Ya. Grup-grup yang lain. Gitu. Ada itu POCC Ya. kan di Cicurug teh ada komunitas namanya POCC itu Persatuan Oi Cicurug Cidahu. Terus ada oke Mustang. Ya. Mustang kita pengen gitu, kita pengen sama mereka cuman ya karena kalau kita kan masih terbatas lah gitu buat ngejangkauna. Jadi ya udahlah gitu, pelan-pelan we gitu kan. Merayap. Step by step gitu kan. nunggu momen Ya, Iya. nunggu momen anu tepat, emang kita bisa sejajar dengan mereka gitu. Nunggu aya titik kumpul orang-orang deh gitu merencangnya selain kaum misalnya Ya. gitu. Karena kita punya momennya cuman di situ doang. Kaum doang kalau sekarang Karena kalau kaum sih buat live musik secara
kos kayak di Jogja gitu, kita bakalan ditegur DKM kan. Iya, bentrok sama DKM kita. Tapi bukan karena DKM rasis, enggak, justru dia ya no bener atuh gitu kan, biar aku batur sarola. Ya, jadi kita pun oh ya udah nggak apa-apa gitu. Ya karena memang kebanyakan dari kita pun muslim, ya ada beberapa yang non mus, cuman kebanyakan muslim, jadi ya harapun masjid nggak mungkin mereka kayak gitu. Kecuali ketua DKM anggota KPJ bisa dipertimbangkan. Kurang nyalonkan lah jadi DKM aja. Kan gua kan diizinkan tuh jadi DKM. Boleh Tapi tak gitu. naon kita pengen penting izin kuat. Berarti kayak KPJ teh kan komunikasi makin lancar nya. Ya. Jadi mau aya Mulai istilahna pabentrok di jalur lah. Ya. Sakeun ujang di jalur ieu kapanggih abelea jalur ieu. Ya, selama di lingkungan kelompok penjalanan nggak bakal. Cuman kadang kan orang dari luar. Jadi kan Iya. sebelum dibentuk KPJ kan pasti aya we sekali dua kali gitu nya. Jadi pan geus jauh-jauh lempang. Iya. Saya jadi wegah. Iya. Duh, tak nanya deui mah ya. Mana pertanyaan dia teh? Itu sih orang masih kena penasaran sejarahnya gitu. Karena apa bahwa oh ternyata orang-orang di balik KPJ itu orang-orang berpengaruh gitu. Iya. Mereka itu aktivis pun masuk sebetulnya gitu ke situ. Karena kan Iwan Fals, terus Saung Jabo sampai bikin ya kan Kantata Takwa namanya. Nah, itu lain jelema, lain orang-orang remeh gitu. Iya. Mereka itu orang-orang kelas Nah, tinggi lah. Gitu. maksudnya apakah masih ada koneksi atau komunikasi ke pusat? Kalau buat ke pusat kita belum ada. Ya, kalau Cicurug ya, kalau untuk Cicurug, kalau ke pusat kita belum ada. Cuman kalau ke cabang kita ada. Di Jabar. Jabar. Kalau di Jabar Cicurug punya. Nah, yang di Jabar siapa emang yang Kalau buat sekjennya itu Kang Hadi namanya. backgroundnya sama apa dia punya Kalau dia pekerja sih sebetulnya. oh, Kalau dia pekerja, cuman dulu mungkin pernah berkecimpung di jalan. Dia gak ngelupain kalau dulu dia pernah di jalan. Jadi dia jadi pengurus KPJ. Lebih ngerti. Ya, gitu. Karena kalau di Bandung itu kan mereka lebih wah keren. Kalau ngamain di Bandung tuh set pakai iya kan sound system. Iya, pakai gitar listrik. konsep-konsepnya lebih modern gitu. Iya. Di kita tuh sebetulnya punya pemikiran seperti itu ya Kang ya. Anak-anak pasar, anak-anak mana pun pengen, cuman karena area nu tidak memungkinkan, ya kan. Kalau di Bandung ada lampu merah. Iya. Di Cicurug di mana lampu merah? Merah itu nanggung. Sepanjang jalan lampu merah di Cicurug. Ya kali di pasar gitu kan. Soalnya bikin macet jalan, kena tegur oge nanti ku Polantas kan. Iya. Tapi kena bus oge naik tapi. Di bis ada, orang-orang ya. yang di bis ada. Oh di Cibadaknya, Robana kena busnya. Iya, orang-orang Cibadak kan lari ke Cicurug. Oh kan itu. Iya, karena kita KPJ Cicurug Cibadak tuh saling koordinasi kan. CS Ampak. Jadi, ya, CS Ampak nggak bisa. Saya kental. Jadi mereka ya nuju dia usaha ya nggak apa-apa kan, mereka nggak ngeganggu sektor kita gitu kan. Dan nu di dia kadi tuh ge. Ya, kita bebas. Oh gitu. Iya, Tapi selama sebelum terbentuk KPJ berarti maksudnya komunikasi kan kurang. Apakah Ya. sering clash atau bentrok gitu? Misalkan dari Cicurug ke Nggak pernah. Cibadak. Nggak ada. Jadi anak Cibadak ke Cicurug silakan. Nasi Curug Ke Cibadak. Cicurug silakan. Berarti Cibadak mah nggak kendaraan doang. Enggak juga. Masuk ke kampung gitu sewa. Ya ada yang masuk ke kampung gitu. Cuma kalau penyanyi jalanan yang paling luas jalur apa aja Cicurug. Ya. Sampai ke Cikoto kan anak ke Cibadak belum pernah. Sampai ke Cianjur belum pernah Cibadak. Sampai ke Dampit ke atas kampung Cibunar, Cijagung, Cipetir, Cijambe belum pernah. Sama yang Karena kalau mereka lebih fokus di jalan, jadi di angkot, di bis, yang saya tahu ya, itu anak-anak apa di Cibadak. Kalau di kampung-kampung jarang ketemunya, Jarang. anak Cibadak. Jadi mereka mau ke sektor kita pun, enak anak Cibadak dicurug ya, karena mereka mau dimasukkan bis, kan kita gak masuk ke bis, jadi ya nggak masalah gitu. Kan prinsipnya selama gak ngeganggu usaha kita, ya silahkan bebas gitu. Cuman kalau yang ngeganggu ya pasti ada teguran gitu aja sih.
Oh, kan abala sok ke kampung lainnya. Ya, Aya tuh sih, misalkan di kampung ieu langganan lah gitu. Bener. Pokoknya di dagu pisan mun kadinya teh. Aya. aya Aya we tiap kampung we nya. Tiap kampung aya langganan. lamun di jalur Cidahu Rumahan. Mekarsari. Ya. Lamun daerah Nagrak Sinagar Naga. khusus Sunda, semua Sunda. Cuma dipegat orang gitu nya ngalanggung teh kan. Jadi kieu Jadi arek ngalagu tengah lagu di pasihan we langganan gitu teh. jadi kitu Kadang-kadang menurut ningali lewat mainnya ke di mana gitu langganan sok digerok. dipanggil gitu. Ya kalau barangkali Nu buasan gitu aya tapi. Maksudnya apa? Ya, Ayeuna pengamen. ya ini bosan mah. Misalkan ayeuna Bisa ya prediksi. hanya lindung aing misalkan ya. Ya, Oh, jalur anu Sering Sering gitu. anu seminggu sekali sih. Oh, seminggu sekali. Gitu. Ya kadang-kadang misalnya minggu kemarin teh orang ke perumahan, minggu ayeuna ke kecamatan Cidahu. Jadi mau ke kecamatan Cidahu teh anu diambil kampung. Kalau dari kecamatan mah pinggiran, yang diambil kampungnya Gang Peroha, Haji Ridwan. Jadi tiap hari seminggu Tiap hari, ya. seminggu sekali. Kalau buat bosan sih enggak mungkin kan karena kan kita neangan tuh ya seminggu sekali pun namun kateang kan. Iya. Kan kadang ya kan 2 minggu teh kateang gitu kan. Kadang-kadang kita nih banyak sih. model hari raya misalnya. Kita ke pelabuhan, ya kan KPJ kan kita berangkat 3 motor di sana udah 4 motor. Gitu. Anak-anak Cicurup doang gitu. Namun kali 22 udah 14 orang. Termasuk Ujeng kemarinnya. Ya. Gitu. Jadi Jadi pelabuhan. ke pelabuhan semuanya. Tapi kita roll waktu gitu. Sok sajam uji milik we eta mah. Uji milik. Gitu. Milik we eta mah. Jadi atur waktu. Kalau anak kita gitu. Ayo sajam pertama berangkat sagrup tah. Sajam kedua berangkat 2 grup. Kayaknya pangbucit mah numpang ieu na. Penyiksaan. Penyiksaan Smitan urang gitu nya. Hompi pak, sok biasa anu hiji ya. Kadang-kadang terakhir paling gede menang lagi. Gitu ya. Anu milik. Kita ngomongin adu miliknya, ya, ya mohon maaf ya, ada sensitif ya. Iya. Maksudnya berapa penghasilan paling besar sama berapa penghasilan paling kecil dalam 1 hari gitu. Pengen tahu gitu. Dijawab mangga itu tenang aman. Ya masalah penghasilan mah ada itu mah tergantungnya. Itu bisa dipastikan. Ya, bisa dipastikan. Iya. Kalau jalan itu nggak bisa dipastikan. Soalnya antara ayeuna jeung nu langkung kan beda. Ayeuna nu langkung nu geus langkung mah kan umumna jarang lah anu anyar jarang nu iya bisa lah anu geus langkung mah dan nominal mun sorangan misalkan ya dapat lah pego mah gitu Sehari teh. sehari 150.000. iya Kalau ya sendiri. kalau sendiri tapi sekarang mah berhubung udah banyak bisa dikatakan nominal lah Nggak bisa. iya yang penting ada buat ke rumah aja iya, gitu. Dapur ngebul. Yang penting lah jangan tahan lah gitu ada tabungan mah kewe mudah-mudahan aya deui. Kasarnya gitu. Iya. Tapi sejauh ini berarti bisa mencukupi berarti. Alhamdulillah Ya, bisa makan, bisa Iya. jajan anak. Sugan teh harap nama elewehna lah. Ya, mudah-mudahan amin. ya itu juga usaha begini juga kita udah bersyukur lah ya bisa nafkahi keluarga jadi Tapi mencukupi lah nih. Yang penting kita mensyukuri turun ke jalan menghibur orang dengan bernyanyi, bukan mencari satu yang lain-lain gitu. Tapi kan kalau sekarang kan banyak gitu ya kejadian-kejadian yang membawa KPJ. Itu pengamen orang luar, contohnya di benda hilang HP. Sampai kan saya turun ke benda. Saya liatin fotonya yang mana yang mengambil HP. Katanya ada alis ini apa sikat bahwa orangnya bukan.
Iya, bukan. Gitu. Bukan Pak, bukan ini. Ini anak KPJ semua. Di luar ini bukan KPJ. Berarti anak KPJ Cicurug nggak ada yang Jadi kalau ada kasus kriminal tuh kita sebenarnya tanggap langsung. Berarti itu salah satu keuntungannya. Iya. Keuntungannya itu. KPJ ini gitu. Yang mana begini ya Kang. Kita kan ruang lingkupnya Cicurug. Di mana ada pengamen yang rese, tolong dipoto. Ya bila perlu foto gitu kan. Dipoto tolong. Nanti kan kalau Bapak kan nggak tahu namanya siapa kan, tapi kalau pengurus tahu. Ini anaknya rese gini. Nanti pengurus yang ininya gitu. Kasih tegurannya. Kasih gitu ya. teguran. Gitu. Ini kudu aya bukti na oge nya. Iya. Jadi Itu. jangan ulah sampai nuduh hungkul lah, ngamen gitu. Kayak mandi bola gitu. Mandi bola sampai saya ke Parlan yang Tulun tuh. Kapolsek. Kemarin tuh kan. Ya, Kompol Superland. Tolong Kang. Ini kan baru mulai ekonomi masih begini. Tolonglah jangan ngamen dulu lah. Kalau di luar boleh. Siap Pak. Nanti kalau ada yang ngamen masuk ke dalam tolong dipoto aja. Kan berapa kali tuh? Cepret. Saya negor. Cepret. Saya negor. Sampai anak-anak ngerti. Daripada mana di kandangan, kiri pengurus, mending kiri itu di amenan. Urusannya ke polsek, lain yang kanit deh lain. Kanit mah ngapain kapangi di jalan, ngapain ngobrol. Lain nggak ke polsek mayor bagus. Tulisan Tulisan Gitu. Jadi kita inisiatif sigap lah. Mana ya anggota, tapi anggota kita. Iya. Ya kalau nggak keluar kita nggak Nggak tanggung jawab. Urusan kita. Terus saya pertanyaan Liman. Ayo lanjut ngalir. Iya. Pesan yang masyarakat di KPJ. Pesan yang masyarakat di KPJ. Kesana lamun ti abdinya abdi lagi Kang. Kenaon? Aduh beneran kolot euy. Itu ngorang heula, hirup ngorang heula. Tapi maneh mah ieu Naon? kolot lahir. Pas lahir ge geus kolotan manehna. Pesan saya ke warga Cicurug. Kesana saya kumanya salut lah gitu ke orang-orang anu masih ngapresiasi kita. Apresiasi, jadi nggak mandang sebelah mata. Saya ucapkan banyak terima kasih. Itu kesan dari KPJ Cicurug, tapi dari saya ya, buat warga Cicurug ya seperti itu. Kita ucapkan banyak terima kasih yang masih memandang kita nggak sebelah mata gitu kan, masih memandang kita sebagai manusia yang sama gitu kan, yang sederajat. Cuman meren pesana buat orang-orang yang mungkin masih menilai kita tanda kutip lah gitu ya, nggak pantas soalnya diucapin kesana tolong jangan menghakimi sebelum mengenali gitu aja. Dan menilai orang dari covernya. Nah gitu, jangan menilai orang dari covernya aja gitu. Ayeuna sabab urang mawa gitar ya gitu, mawa gendang langsung wah kriminal enggak semuanya kayak gitu. Mungkin kalau saya juga nggak menyalahkan ya ke warga-warga seperti itu. Mungkin dia ada pengalaman pahit sama pengamen, mungkin apa dia ke kota gitu kan, terus dipaksa kudu ngamen gitu kan, mungkin ada hal seperti itulah gitu. Kita juga menyalahkan, cuman nggak semuanya seperti itu gitu. Kalau KPJ Cicurug itu insya Allah nggak ada yang seperti itu. Jadi kita benar-benar menghibur lah gitu. Kita nyanyi buat menghibur. Kalau nggak terhibur cukup, punten kita pergi gitu kan. Mau nodong, kita mau kater, itu sumpah. Mau belatinya. Mau belatin. Jika bencong lapdek Ya, jadi jangan sampai kita datang gitu kan, kita udah baik-baik nih, udah assalamualaikum. Kadang ayah jalmi anu cicing gitu. Jadi kita dilema kan, aduh galau itu. Gelisah antara lanjut apa udahan ya gitu kan. Arek dilanjut cicing wae, arek inggesan bisin akhirnya ngadengekeun gitu. Jadi lebih baik kalau emang gak minat buat ngasih, karena gak ngasih itu bukan berarti pelit ya, enggak. Kita ngenilainya oh mungkin gak ada uang receh gitu. Jadi kalau gak perlu kamu ngomong punten Kang teh receh tuh kudu ngomong gitu geus nyaho gitu sebenarnya gitu kan. Ya ini meureun di kantongna ngan aya 100.000 biar aku dibikeun kan teu lucu gitu kan.
Jadi tolonglah gitu aya bahasa we gitu kan. Apa punten lah atau puntennya Kang gitu. Jadi ke kitanya lebih geus. Kadang ada orang-orang anu yang mungkin karena mandang kita kurang baik karena kita jadi manena cicing gitu. Kadang kita ngerasa kumanya asa tuh dianggap jelema gitu. Orang teh ucing gitu aja gitu. Paling pesannya seperti itu aja. Tolong hargain aja lah gitu. Anu cicing teh urang pandai teh. Salah gitu. Jadi tolong lebih dihargai aja gitu. Nah, kita mah enggak maksa sih. Aku pun tapi sare dan kamen mah ya dengan isyarat lah. Ya dengan isyarat atau bisi mulut keur penuh ya gitu we. Tanggal 5. Ya enggak apa-apa. Kita paham gitu kan. Karena dengan isyarat itu bawa tangan atau permisi dengan bahasa. Iya. Kita udah. Karena jujur orang jalan itu lebih malu loh. Misalnya pengalaman pribadi saya nih Kang, saya lagi ngamen, set orang Kang puntennya, malu saya. Serius, nggak ada kita tuh buat siapa kudu merek enggak. Kamu nodongkeun peso, merek enggak ada. Justru kita kalau orangnya sopan, kita malah segan gitu buat meren gitu kan. Jadi ya seperti itulah gitu yang kita pengen. Jadi kita datang dengan baik-baik. Kan kadang gitu Kang, assalamualaikum, berenggang, wiset santai mas bro, mereka mana gitu kan. Jadi kita udah digertak duluan. Jadi ke kita kok jelema kiamat. Jadi hilangin lah gitu. Jadi jangan sampai kita itu salah paham, terus bikin kita juga salah paham sama mereka gitu. Udah sama-sama enak kan ya. Nah, gitu aja sih kalau kelompok ini jalanan mah gitu kan. Masa sih tampan jarang ada yang punten. Kepukul 5 jari jeung punten. Iya, punten dengan senyuman gitu. Apa mau anu geuleung-geuleung duduk teh geus bikin ke pengurus gitu kan. Karena itu bukan standar kita. Geuleung dan itu udah bukan standar kita itu. Menurut punten kieu gua. Kumaha gitu. Kurang balik aja gitu lah. Ya, kalau pesan-pesan dari Kang Blel mungkin dari Kang Kota yang mau nyampein. Cukup lah masalah pesannya sama emang gitunya. Iya. Kesimpulan. Keluhannya sama sih sama. Iya. Cuma begini. Beda lah. Iya. Cuma begini kalau pesannya gitu ke masyarakat sama dengan pesannya ini. Kita nggak usah kesannya udah ini. Jadi pesannya jangan memandang sebelah mata apa yang dikatakan kamu yang benar, bahwa pengamen atau penyanyi jalanan yang masuk ke kampung itu dia datang untuk mencari rupiah. Dia dengan modal suara, dengan modal mental, itikat baik, dengan salim pertamanya, tolonglah hargai dengan isyarat atau Cek Sunda mah kan hade goreng bahasa gitu. Bari jeung ngagitarna rada micung geh. Ya gitu. Bari jeung kadang poho kunci naon teh lagu naon. Ada sia saya udah nyanyi. Tapi nu dibabakan ge ngomong banget ya jangan urang mah kajenting nage ka pengamen beda ka pengemis mah. Pengamen pugu ngajual suara. Iya, karena kita memang menjual suara gitu. Jadi karena pengemis itu mendadakkan tangan. Dia modalnya assalamualaikum. Orang assalamualaikum banyak. Modal iba ya kan. Iya. Karena orang menandakan tangan lebih hina. Pengamis lebih gede loh hasilnya. Iya. Saya pernah ngobrol sama pengemis Kang. Ini pengalaman ya. Jadi jam 9 pagi saya kan ketemu di Indomaret Pasar. Ngobrol sama pengemis itu kan. Rumah kan rame, saya kan gitu. Aduh sepi bukan ya lagi, semua sepi nih, benang baraha gitu, ya kan saya kepo gitu kan, kepo nominal gitu, emang sensitif cuman, aduh itu buku karena menang 600.000, Sarua jempling, orang langsung nyokot bedog kita anjing, kuai kadek kuai gitu, 600.000 sepi, eta orang menang 600.000 tilupoy ting aja men, gelo sih yang ngomong sepi gitu, orang itu lebak gitu, apaan sih? Udah jam 8 ini sepi, gue dapat 400.000. Ngomongin bahasa Indonesia, The hoax kan, itu serius gitu. Jadi nggak mensyukuri. Buset curang kan gitu. Apa yang dia dapat hari ini itu kan milik, rezeki kan. Dia nggak mensyukuri. Kalau kita kan berapapun nominal yang kita dapat dari hasil kita ikhtiar dengan cara menyanyi,
kita bersyukuri. Pasar misalnya dapat 30.000, alhamdulillah kita makan. Gitu. Makanya beda berkah nanya Kang ya. Iya. Ya, alhamdulillah gitu kan. Ya selama kita niatin buat nafkahin keluarga gitu kan. Karena kebanyakan sih buat nafkahin keluarga. Iya. Kalaupun ada oknum-oknum yang buat minum atau gimana, ya itu kita nggak ini ya. Di luar kendali. Di luar Kendali karena kelompok penyanyi jalan itu nggak pernah mengajarkan orang-orangnya buat wah ayo dah kurang ngamen jangan minum nggak ada. Jadi kita itu fokus karena rata-rata kita udah berkeluarga ya. Iya. Hampir 90% lah. 90% anak kelompok penyanyi jalanan itu berkeluarga. Makanya mereka turun ke jalan itu ya buat Bener-bener keluarga gitu. ya. Buat Karena punya tanggung jawab. punya tanggung jawab buat keluarga gitu kan. Kalau mun kudu di kasaran mah kieu. Terus untung orang masih kena ngamen. Untung ngarampung. Coba lah orang datang ke iman yang ngarampung kan gitu. Cuma kan kita nggak bisa kayak gitu. Kita tetap lah gitu kan dengan kebijaksanaan masing-masing. Ini salamnya lah. Iyalah, salam dulu dong. Karena aing pernah saya nyalaman imah Kristen aja. Dijawab. Ya nyahuan mana kan. Cuman ngeungeuna jet curang teh aya salib salah aja. Ya tapi enggak jadi masalah sih. Iya. Karena orang-orang yang di Purwosari kan kerjaan apa kan sumpah. Assalamualaikum Bu Haji. Wah, serius ya. Haji nak kapatikan. Haji Darus bani Haji nak kapatikan. Tapi dia waalaikumsalam gitu kan. Ngasih ya kan. Menghargai. Itu ya menghargai. Cuman kan ya di negara kita kan Pancasila kita saling menghargai kan. Tapi jadi hiburan sendiri berarti Iya, kan. jadi lucuan. Lelempangan sih goblok assalamualaikum Tapi karena pengalaman saya nih yang paling mau bisa dilanjutkan lah gitu ya. Diajakan ke si Joy, uji si Dede Kolek. Orang jalan di luar, orang ke Cicatih. Kayak Bang Bayang. Iya, Bang Bayang. Ayolah cek sorangan teh. Baru diajak ke Cicatih. Tapi ke balai desa muter dari mana? Kan tukang dasmil. Asup patugu kanyang koek. Panjang koek lemur sorangan mah. Yang 7 yang 6. Dibongker gitu sorangan. Bongker buka topi. Itu mah sana ayahnya si Kia atau sorangan geus kieu we Joy. Aduh, geus kieu we sang. Di bawah kami kalau sorangan. Joy nu nyanyi sareng gendang. Aduh, Tapi itu tujuan orang halal mana yang mereka terjadi masalah. dia setidaknya orang-orang kan pihaknya lo Anu mau ana teh hidang. Kata beleguk teh mah. sampai lebih kan dia dicarekan. Siapa gelo sudah. Maka sorry. Aja pamenta mana ya. Biasanya bercanda orang-orang gitu. Kadang dibawa ke lemburna gitu. Dia pamenta mana ya. Sana. Hak mah lain era ada kapiki. Orang uhur pasti sareri. Asana apa nasi kia ngamen ka dieu. Enggak sini live musik di kampung. Jika pada bahasana warung anu orang biasa balanya ya mainan ngus tong malik nyawa aung urang. Ketua eta bendahara GIS. Kan warung ada mainan teh tato. Lu tau nggak? Tong eta siapa? Wow, soalnya lu ampura tuh jadi lu. Bos tajam. Oh kan. Emang sih lumayan. Tapi tentang kesorangan. Telinda ge. Tapi si Acil ngamenan jadinya. Lumayan 20.000 aja. Maksudnya mau ada 2 kali gitu. Jadi pan orang ngumpul jeung barudak RW 7 nya RW genep. Gap eta jeung pemuda na jeung kolot jeung RT na jeung RW na. Atuh di ngamen ka dinya. Ieu jeung si Joy mah lieur gitu. Berarti sakuat-kuatna mental. Kalau mau kesadangan mah geus leungit itu. Ya, bener we ya kan. Nguji mana teh nguji. Pertanyaan itu kan? Ya. Aman. Mau non? Mau ya? Sebenarnya Beres. durasi cukup. Jawab semua. Nggak salah mungkinnya. Enggak sehat tuh. Saya tuh yang Atur nuhun ka KPJ Cicurug, nya ka Ujang, ka Belel, dan dia Kang Doni. Kang Doni.
Sampai berjumpa di lain waktu kan. Daun keras. Sing di ambihan dia rezekina ngamina segala lancar. Amin. Pokoknya tak aya kendala naon kang di KPJ. Amin. Sakitu ti abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di kolom 33. Bye bye.